Han masuk kerja pertama kali di hari itu dengan antusiasme menggebu-gebu. Ia merasa kuliahnya tak sia-sia, sehingga gelar sarjananya terpakai untuk pekerjaan yang lebih layak. Menurut kualifikasi tingkat pendidikannya, tidak seperti sebelumnya hanya sebagai cleaning service, itu pun baru seminggu bekerja kena PHK pula. Sesuai dengan bagian yang dilamarnya, Han bertugas di divisi marketing. Senang hatinya bukan main mengikuti masa orientasi kerja di bawah bimbingan senior-seniornya yang familiar. Tapi belum sampai 1 jam ia mengikuti orientasi, ia sudah dipanggil oleh direktur perusahaan itu ke ruangannya. Han melangkah gelisah menuju ruangan direktur utama, sibuk memikirkan peruntungannya di hari pertama kerjanya. Ia melangkah masuk melewati pintu ruangan ketika dipersilahkan masuk oleh sekretaris. Ia menemukan direktur utama sedang duduk di sofa sambil menikmati minuman pagi. "Assalamualaikum Pak," Han menyapa gugup. Ia tidak ingin membuat kesalahan konyol pada pertemuan itu. Sang direktur utama, pria gagah sekitar 50 tahun itu tersenyum padanya. "Waalaikumsalam, silahkan duduk." Kegugupan Han sedikit luntur menerima keramahan bosnya itu. Namun tetap saja ia duduk canggung di sofa bagian depan bosnya. "Nama kamu Han?" "Hanya itu," tanya direktur utama sambil mengernyitkan dahinya. "Iya Pak, hanya itu. Sepertinya orang tua saya kehabisan akal mencari tambahannya." Han mencoba mencairkan suasana. Sedikit berhasil, direktur utama tertawa pelan, hanya sejenak, setelah menghirup nafas dalam seketika raut wajahnya menampakkan mimik serius. "Saya ada perlu sama kamu, menyangkut penempatan bagian kerjamu di perusahaan ini. Saya akan menempatkanmu di bagian khusus." Tiba-tiba saja harapan Han membesar mendengar kata khusus itu. Ia tidak menyangka di hari pertama kerjanya, bahkan di jam pertama, ia bakal mendapat promosi ke posisi yang menggiurkan. "Saya siap ditempatkan di bagian apa saja Pak," sambutnya penuh semangat. "Baguslah kalau begitu." Direktur utama diam lagi, sejenak matanya lekat menatap Han. "Tapi tugas ini agak berat." Kening Han mengernyit. "Tantangan nih, kesempatan tak akan datang berkali-kali, aku akan menghadapinya." Lalu buru-buru ia mencerahkan raut mukanya. "Gak apa-apa Pak, saya siap." "Saya suka semangatmu anak muda," sambut direktur utama senang. "Semoga kamu cocok dengan tugas ini dan betah melakukannya, soalnya 2 orang sebelumnya tidak sanggup bertahan." "Bu," seperti ada yang memukul dadanya. "Tugas berat macam apa itu?" Han tak mampu langsung merespon penjelasan direktur utama, tapi ia berusaha menguatkan hatinya. Ia sudah bertekad untuk tidak akan menjadi pengangguran lagi. Ia tidak mau mengecewakan uminya. "Tugasmu di luar kantor." Han menahan nafas sejenak. "Mengawasi anak saya." Han hampir tidak mempercayai pendengarannya. Setelah berjuang keras selama 3,5 tahun untuk menyelesaikan kuliah, dengan predikat cum laude, akhirnya ia hanya bernasib mendapat jabatan sebagai babysitter. Kali ini pukulan itu turun menghantam telak ulu hatinya. Bagaimana tidak, beberapa hari lalu ia bekerja sebagai cleaning service, dan belum 1 jam ia menikmati kenaikan derajatnya bekerja di tempat yang diharapkannya. Nasibnya sudah dimutasi ke derajat yang tidak jauh berbeda dengan profesi sebelumnya. Direktur utama mengamati perubahan air muka Han yang mendadak muram. Ia mendesah dalam hati. Apa anak ini sanggup menjalankan tugasnya? Pikirnya risau. Walaupun Han masih belum menyahut, direktur utama melanjutkan perkataannya. Anak saya mahasiswi berusia 18 tahun. Dia lahir dan menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di Jakarta. Dia baru 3 bulan di Pekanbaru, dan belum mengenal banyak hal tentang kota ini, sebab itu saya butuh seseorang yang selalu mengawasinya dari jauh. Sebelum ini cara saya salah, saya mengenalkan dia dengan orang yang bertugas mengawalnya. Akibatnya hanya dalam hitungan hari, masing-masing dari kedua orang sebelum ini, berturut-turut mengundurkan diri karena tidak sanggup menjalankan tugas. Sekarang saya mengubah taktik, kamu bertugas mengawasi anak saya secara diam-diam tanpa diketahui olehnya, jelasnya panjang lebar. Jangan khawatir, kamu akan mendapat gaji lebih besar dari yang semestinya karena seperti yang saya katakan tadi, ini tugas khusus. Apa boleh buat, setidaknya aku tidak mengawasi bayi, tapi mengawasi anak bos yang sudah dewasa. Pikir Han setelah menimbang-nimbang, sejenak menarik nafas pelan untuk menenangkan diri. Kapan saya mulai bertugas Pak? Akhirnya ia bersuara,
setelah tekadnya sudah bulat untuk menerima tugas baru dari pimpinan perusahaan itu. Direktur utama menarik nafas lega. Hari ini juga, anak saya kuliah di Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, semester 1. Nanti saya beri jadwal kuliahnya. Han mencoba tersenyum demi mendengar alma maternya disebut-sebut. Saya alumni kampus dan jurusan yang sama, Pak. Wah, bagus kalau begitu. Semoga semuanya lancar, ucap direktur utama penuh harap. Ini fotonya, lanjutnya sambil menyodorkan selembar foto kepada Han. Baru sedetik memperhatikan, kali ini Han seolah merasakan jantungnya dicabut lepas hingga jatuh ke lantai. Ini anak bapak, kata Han terbata-bata. Dahi direktur utama berkerut. Kamu pernah lihat, namanya Farah. Benar dia orangnya, petaka buatku. Keluh batin Han, risaunya melejit naik ke titik tertinggi. Membayangkan harus mengawasi gadis berkepribadian ganda, yang 2 hari lalu mencari masalah dengannya, dan berhasil dihindarinya itu membuat semua persendian tulangnya melemas. 2 hari yang lalu saya bertemu dia di supermarket, Pak. Dia mengerjai saya habis-habisan, terang Han jujur. Direktur utama mencondongkan tubuhnya ke depan. Jadi sekarang bagaimana? Desaknya cemas. Tadi ia sudah lega karena Han sanggup menerima tugas itu. Tapi mendengar penjelasan pemuda itu, harapannya melemah karena ia tahu sekali siapa anak gadisnya itu, tak ada yang sanggup mengendalikannya, dan ia khawatir Han akan mengundurkan diri seperti orang-orang sebelumnya yang pernah dipekerjakannya. Aku gak mau jadi pengangguran lagi. Aku gak akan mengecewakan Umi. Han menguatkan hatinya. Saya usahakan dulu melaksanakannya, Pak. Direktur utama kembali bernafas lega. Alhamdulillah, syukurlah, ucapnya sambil menarik punggungnya ke sandaran sofa. Seumur hidupnya, Han tidak pernah melakukan penyamaran, jadi tak ada yang bisa dilakukannya selain hanya duduk saja di bawah pohon, di sudut kampus Fakultas Ekonomi UIR selama 1 jam terakhir, memperhatikan aktivitas dari sana. Farah yang harus diawasinya tidak terlihat di mana-mana, tapi mobilnya, Jeep Wrangler Rubicon berwarna hitam, terparkir elegan di parkiran mahasiswa. Sudah hampir jam 11, masih ada waktu sholat duha, gumamnya ketika melihat penunjuk waktu di HP jadulnya. Ia baru saja akan bangkit untuk menuju masjid kampus, ketika sebuah tepukan halus menyentuh punggungnya. Sedang apa lo di sini? Han membeku ketika memutar kepalanya, dan menemukan Farah sedang menatapnya dengan raut wajah merajuk sambil memegang botol air mineral. Sesaat, ia kehilangan kemampuan bicaranya. Tapi sebuah ide muncul di tengah rasa ngerinya pada gadis itu. Lagi kangen sama suasana kampus, aku alumni kampus ini, baru lulus 2 bulan lalu, ia menyahut seadanya. Bilang aja lo kangen sama gue, pakai ngomong kangen sama kampus lagi. Sekarang raut merajuk dengan cepat berganti menjadi ekspresi menggoda di wajah gadis manis bergaya tomboy itu. Ditembak begitu wajah Han memerah seperti orang kelelep di kolam pemandian air panas. Dia mau menjawab tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Kok lo diam lagi sih? Sama kayak kemarin itu, lo pemalu banget, tapi gue suka. Sekarang senyum polos mengisi penuh wajah Farah, membuat mulut Han benar-benar terkunci, tak mampu mengeluarkan perkataan untuk menanggapi omongan Farah. Nih minum, lo pasti haus. Farah menyodorkan botol air mineralnya. Dan Han tidak mempercayai penglihatannya ketika tangannya yang tidak sopan itu, tanpa diperintah, seenaknya saja menyambut botol itu. Makasih, sekarang mulutnya yang berbicara tanpa kendali. Sesaat ia merasa seperti sapi yang dicocok hidungnya. Sama-sama, sambut Farah riang. Diminum airnya, entar lo dehidrasi lagi, mana ini hari panasnya kayak gini. Han patuh, membuka tutup botol dan meneguk airnya, tak diragukan lagi sapi itu benar-benar telah dicocok hidungnya. Gue perhatiin lo sejak sejam yang lalu dari kantin seberang jalan, jelas Farah dengan sorot mata tajam. Han tersedak, bersin, dan terbatuk-batuk parah ketika air yang melewati tenggorokan terdorong ke saluran pernapasannya. Aku ditugasi mengawasi dia, ternyata malah dia yang mengawasiku, memalukan. Mau tak mau, ia mulai meragukan kemampuannya sebagai seorang pengawas amatiran. Kenapa lo ninggalin gue Sabtu kemarin? Tiba-tiba tak tersisa kesan keriangan di raut wajah Farah, sekarang matanya merah menyala dengan tangan terkepal. Lo nipu gue. Gawat, dia kumat lagi.
Batin Han setengah panik, tapi ia mencoba menguasai diri. Aku minta maaf, aku salah, ucapnya pelan dengan wajah tertunduk. Sedikit banyak kelangsungan masa depan pekerjaannya bergantung kepada bagaimana respon gadis tomboy di depannya itu. Tak disangka, secepat tiupan angin, raut garang Farah lenyap, sekarang ia malah tersenyum lembut. Iya, gak apa-apa, gue maafin kok. Alhamdulillah, sekarang jinak lagi wajahnya. Gumam Han dalam hati ketika mengangkat kepalanya. Makasih, ucapnya tulus, perasaan gugupnya hilang sama sekali digantikan oleh perasaan aneh ketika menerima tatapan lembut Farah. Dia sebenarnya cantik, lanjut kata hatinya. Astagfirullah. Kamu nggak kuliah? Tanya Han mengalihkan pembicaraan. Tadi sebenarnya mau kuliah, tapi gue batalin pas lihat lo parkir motor di sini. Farah tersenyum nakal. Han menggaruk-garuk kepalanya. Rambut lo gak pernah dikeramas ya? Sentil Farah sambil tergelak. Iya? Enggak, sahut Han tanpa sadar karena dilanda kegugupan. Ih, cakep-cakep jorok, ejek Farah sambil tertawa kecil. Biarin, kata Han pura-pura sewot, tapi kemudian ikut tertawa bersama anak bosnya itu. Sekarang lo kerja di mana? Tanya Farah, membuat Han merasa jantungnya sesaat berhenti memompa, nafasnya tertahan di kerongkongan. Kalau dia tahu aku ditugasi ayahnya untuk menjadi pengawasnya, bisa-bisa nasibku berakhir jadi pengangguran lagi. Pikir Han sambil mencari akal. Aku lagi nyari kerja. Lo bilang tadi lulusan kampus sini, berarti lo sarjana dong. Han mengangguk malu. Iya. Tapi kok Sabtu kemarin lo kerja jadi cleaning service? Oh, itu hanya kerjaan sementara buat ngisi waktu sambil nunggu panggilan kerja. Farah tersenyum riang lagi. Tenang aja, entar gue minta papa nerima lo kerja di perusahaannya. Maaf, gak usah repot-repot, aku lagi usaha nyari kerja sendiri kok, elak Han. Kacau nih urusannya, benar-benar merepotkan. Keluhnya dalam hati. Farah cemberut, kok lo gak mau sih, daripada lo kelamaan nunggu panggilan kerja? Iya kalau dipanggil, kalau gak, lo mau nunggu sampai kiamat. Pekiknya keras. Aku gak mau menyusahkan kamu, elak Han, berusaha melunakkan nada bicaranya melihat Farah meninggikan suaranya. Tiba-tiba Farah memegang kepalanya, lalu berjongkok ketika satu suara bergaung di benaknya. Jongkok sana, berani macem-macem gue sembelih lo. Han melongo bingung melihat ekspresi wajah Farah yang seperti sedang menahan sakit. Farah, kamu kenapa? Ada yang sakit? Tiba-tiba ia cemas, mungkin ini sebabnya mengapa Farah harus selalu diawasi seperti kata Pak Syamsul, sang direktur utama perusahaan tempat ia bekerja.